Saki pasal yang kemarin bahwasanya kita disunnahkan, dianjurkan untuk membersihkan diri ini baik secara zahir maupun secara batin. Jadi zahir nikah apa bersih, batinan apa boleh. Karena ulama-ulama dahulu itu lebih banyak mereka itu membersihkan batin, tempeng, membersihkan zahir. Jadi banyak riwayat-riwayat bahwasanya sahabat-sahabat ya lebih mementingkan membersihkan sesuatu yang berada di dalam hati kita. Nah, jika yang lebih penting itu mereka. Karena terkadang beda orang luar cek bersenah mereka. Cuma di dalamnya ini. Makanya di para ulama, kalau Anda sudah berwudu mau sholat lah bersih kabdi. Kalau sudah berwudu maka jangan lupa bersihkan dulu hatimu ketika mau menghadap Allah. Jadi sebelum Allahu Akbar Pak Aromasa Pak bersih keluar dalam hati bahwasanya saya akan menghadap Allah. Jadi menghadap Allah dalam keadaan suci dalam lahir maupun batin. Jadi Pak Aromasa. Jadi setelah kita berwudu, kemudian kita biasanya baca ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Otaba kita baca biasanya pada semaos kul huwallahu ahad. Kemudian pada semaos an-nas. Nah, itu berusaha menghilangkan sesuatu yang ada, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, mancer tak waswasa. Makanya baca kul a'udzu birabbin nas, karena di sana min waswasil khannas. Jadi berusaha untuk membersihkan diri dari kotoran yang zahir maupun sebatin. Jadi lembar ya, ulama ketika berjalan bersama seseorang berjalan ajalan situng ulama ajalan di seseorang. Kemudian pas beda seorang gila area pas ajeling situng Roma cek ganteng. Jeling Roma cek ganteng. Wah, bagus sekali lebih ulama gila aja tegur. Kakek wis lah cekiling celingan Roma juga. Karena apa? Karena kalau Anda semakin kagum dan semua orang mengikuti Anda semuanya kagum mereka, nah area bekal kotor koreng seandi Roma bagus gila mereka. Dari ulama aja ke kotoran yang ada di dalam hati. Nah, kita pun sama. Setiap hal yang ada di medsos umpamanya. Sekarang itu kenapa keburukan itu kemudian hal-hal setak bener dalam medsos ria menjadi banyak karena kita itu sebagai sponsor. Pada nggak gelap kakemun sajen ajeling semua orang menjadi kagum maka akan timbul orang seandi Roma bagus gelap ada semakin semakin berbangga-bangga. Yang kok aku nampak ke bayi Roma boleh si gantengan. Nah sama di medsos juga sama seperti itu. Ada yang mau sajian ada bakal. Nah keburukan di media sosial itu sama seperti itu. Coba setiap muntade nyongo YouTube siapa kan, yang suka pamer-pamer kan. Kita kira kebayi konten ngajar ya. Kenapa orang-orang bikin konten seperti itu? Karena econg ngobi kita dan kita sebagai sponsor, sebagai pembantunya itu ya kita. Nah, jadi usaha aki jangan hanya bersih dohir, batin ria. Sepalengan. Mun najis ketela, kotor ketela. Tapi mun ateh hari ketai ketela boleh. Dan itu lebih sulit untuk dihilangkan dari dengki, dari hasad, dari takabur. Nah, itu yang sulit untuk kita hilangkan. Ya. Berusahalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang najis, semua najis mereka. Maka lamun nepan nih kesampian situng-situng dari najis gele,
kemudian itu sifat terpecah, maka fabadir bi ghuslihi, maka cepat-cepatlah untuk membasuhnya. Pasoceh tulian. Jadi mun sampean tepa masoi ajem, kemudian tepani najis, kena otaba apa, kena. Nah itu usahakan secepatnya langsung. Karena apa? Takoi kelupain. Kalau sudah lupa, ini menjadi keteledoran kita, kena. Misalkan lanaku apa, kena senajis, kemudian tanya-tanya ceng tak apa jengah, kena. Nah itu nanti najis yang ada di badan kita ternyata pas esambi sholat tetap tak sah. Nah jadi seperti itu. Fabadir, maka tulian ketika tepani najis langsung tulian. Itu dengan catatan najis segala rutubah becah, ma'ar rutubah. Oh baik itu najis sebecah, atau sampian sebecah. Najis sekerengkan sampian becah berarti najis kia. Nah, wa idza asobat ka janabah, mun sampian tepak junub, maka tulian langsung atus nalekanah, karena orang yang junub itu tertolak di keharibaan Allah Ta'ala. Tahu keharibaan? Riba, keharibaan itu diambil dari kata riba. Riba kele, benih riba bahasa Arab, riba bahasa Indonesia. Riba pada bi orang Madura riba. Nah, dari ya pangkuan, tapi jangan dia ibaratkan Allah pada bi makhluk mangku sampean kan. Di keharibaan Allah Ta'ala kita jauh dari rahmat Allah. Oleh karena orang junub ria tertolak di keharibaan Allah Ta'ala, tak jauh dari rahmat Allah, maka haram baginya diam di dalam masjid, karena di dalam masjid beda rahmat Allah. Wa tilawatil Qur'ani ban maos Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ketika tempung kena. Di satu sisi dia mau baca Al-Quran, datang rahmat Allah, tapi dalam keadaan junub. Makanya haram orang yang junub masuk masjid dan membaca Al-Quran. Waqat waroda annal malaikata. Ini ada hadisnya bahwasanya malaikat ria tak kira masuk dekat situng Roma, edim Roma gela beda orang junub. Ketika malaikat pergi, tak ada Roma gela, maka datanglah syaitan berbondong-bondong dari segala penjuru. Wahdhar anta kula au tanam wa anta junub. Takutlah Anda makan atau minum atau Anda tidur sampian berada dalam keadaan junub. Fa'in aja stajabuna Habib Abdullah. Tapi kalau sampian itu nggak mampu celep gitu ya, maka jangan lewatkan, jangan sampean lemah untuk membasuh kemaluan Anda, dan jangan sampai Anda meninggalkan wudhu. Nah, ini juga dianjurkan memperbaharui wudhu ketika mau sholat. Sampean andi wudhu mungkin. Nah, ketika sholat duhur, marena adan atau jangan duhur, paku nanti wudhu, disunnahkan juga untuk memperbaharui wudhu. Gak usah pakai nilirofil hadasil asgori, gak usah. Sampean langsung nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Nawaitu ada al wudhu lillahi ta'ala. Nawaitu fardal wudhu lillahi ta'ala. Ini kan cukup. Sudah niatnya wudhu, nyari wudhu lillahi ta'ala udah. Karena kalau lirofil hadasi, karena sampean ki pakunan di wudhu, ceng tak elang, maelang apa? Ceng pakun dalam keadaan suci. Nah, beda situng orang entar ke Syekh Abdul Hasan Asyadili, ya Syekh ajari saya alkimia. Oke, tabunna Syekh Abdul Hasan Asyadili tingko iya cerana dengan syarat kamu setahun neng bingko syarat akhirnya kamu berwudu setiap hadas kamu berwudu dalam setahun, kemudian asolat 2 rakaat. Mun mereka berhasil selama 1 tahun tadi, saya akan ajarkan.
alkimia, dorma cara ngubah sesuatu itu bisa berubah reken. Benih sihir. Jadi meskipun lambe kaitannya erat sekali dengan sihir reken. Ilmu perbintangan kan hampir mirip, Nah, ketika sampurna setahun datang orang laki gila ada ke Abul Hasan Asyadili, benih orang gila entar ke Somor, oleh setahun entar ke Somor Kelun, kemudian mau ngambil air, pas ternyata benih ese aing, ese apa? Ese emas, saya tembak gila. Markena apa? Markena mengikuti alkimianya Syekh Abul Hasan Asyadili. Setiap hadas awudu, mari awudu sholat 2 rakaat. Nah, saya tembak gila ketimas. Tapi ketika melihat pas emas, pas langsung buang boleh. Karena tak butuh, saya tidak butuh emas, katanya si orang laki gila. Maka ketika datang nyabis pole pas cerita bahwasanya keadaannya seperti ini, kamu sudah menjadi alkimia keseluruhan kamu. Benikun ilmuna. Kamu gela kena bohir batinna gela. Benikun lah bisa tahu sacer alkimia pole. Kamu sudah alkimia sepenuhnya. Karena apa? Dia yang asalnya ingin mau merubah pasir jadi emas, aing jadi emas, adalah cukup. Karena apa? Kamu sudah tidak butuh emas lagi, Berarti kamu yang asalnya kamu gela adalah sifatnya sifat duniawi, berubah sifatnya jadi sifat ukhrawi. Benikun dohir batinah. Dohir gela aing jadi emas, batinah dia yang asalnya duniawi menjadi ukhrawi. Jadi kimia semuanya kamu itu. Pas langsung ditugaskan untuk ngacek dan ke agama Allah. Alkimia dulu seperti itu. Sekoca alkimia. Sekarang jadi kimia saja. Nah, itu sejarahnya ada di Mesir. Berusahalah untuk sholat 2 rakaat setiap kamu berwudu. Kan badah riberin sholat sunnah ba'dal wudu, samarena wudu disunahkan sholat 2 rakaat. Mun tak bisa, hari mun tak bisa boleh sebenarnya Allah berusahalah untuk malangkeng suci. Ketika Anda mau masuk masjid, ketika Anda mau membaca Al-Quran, meskipun membaca Al-Quran kala tak butuh wudu. Kan mun nekua mushaf Al-Quran sampean wajib wudu. Kan mun maca qul a'udzu birabbin nas malikin nas itu kan gak usah punya wudu sampean. Sepenting tak junub. Kemudian mau membaca ilmu, nah baca ilmu kayak gini itu disunahkan untuk berwudu. Tojua ketika mau zikir kok atikrah tojua. Nah, meskipun tidak disyaratkan untuk berwudu, sampean lebih bagus nikah punya wudu. Jadi apapun hal-hal yang memang erat kaitannya dengan ibadah, sampean usahakan untuk berwudu. Nah, boleh. Setiap Anda berwudu, otaba adus, ngala cokop, farduna meloloh, tambai bi sunnata. Jangan sampai reken. Jaga tata keramanya, sunnah-sunnahnya itu. Bagaimana caranya ketika Nabi itu berwudu, bagaimana caranya Nabi itu adus, kita harus berusaha jaga gila. Meskipun tak secara keseluruhan. Koki bisa telok karo. Nah, jadi Nabi itu pernah awudu, Nabi awudu sekalian. Tabuna kanjeng Nabi, ini adalah wudu yang dimana sholat itu bisa menjadi syah. Sholat awudu lagi 2-2, awudu lagi 3-3. Nah, yang ketiga ini adalah wuduku dan wudunya para nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini berusaha untuk mandi di sebagian waktu. Ini kita lakukan. Karena apa? Mungkin lambo orang sengka semandi. Maksudnya insya Allah orang banyak semandi. Meskipun hanya niat untuk asai bersih melolo. Benih mandi adus. Usahakan itu. Nah, kemudian
Sunnah lagi mandi ketika mau menghadiri sholat Jumat. Ketika kita sudah wudhu, nikah usahakan baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nikah insyaallah sempurna. Jadi berwudhu itu berusaha ketika kita menghirup berkumur-kumur, ya Allah pepersiaki dari kotoran-kotoran mulut saya, kan baik sedohir sebatin, kan manter tangga kena bareng seharam kira kaki dalam mate ketika menghirup ke hidung, kemudian ketika membasuh tangan, membasuh muka, semuanya itu diniatkan hal-hal yang baik. Nah, ya misalkan tak bisa sempurna, jangan ditinggalkan semuanya. Ambil sunnah-sunnah yang bisa Anda lakukan. Karena tadi banyak bi pelena tabuna Habib Abdullah. Fa'ilam takdir, fa'ilam ajista. Fa'in ajista mun sampian tak bisa langsung mandi malam, ya jangan sampai farjinya nggak dibasuh, nggak sampai berwudu.